Hari ini kita akan melihat bagaimana sebenarnya prosesi pengambilan mikot atau niat ihram untuk umroh wajib nanti di Mekah sana dari Bir Ali. Assalamualaikum sahabat kompas.com semuanya. Hari ini saya ada di Bir Ali. Saat ini jam menunjukkan jam 17.23. Sebentar lagi memasuki azan maghrib jam 18.30. Hari ini kita akan melihat bagaimana sebenarnya prosesi pengambilan mikot atau niat ihram untuk umroh wajib nanti di Mekah sana dari Bir Ali. Kita akan lihat sebenarnya seperti apa, karena untuk jamaah lansia untuk mikotnya tidak perlu turun dari mobil. Kita akan lihat prosesinya seperti apa. Jadi ini adalah Bir Ali. Mereka di sini akan melakukan mikot. Mikot itu adalah niat ihram untuk mereka nanti niat untuk umroh. Jadi mereka akan umroh sebentar lagi di Mekah. Jadi dari sini mereka akan sholat, terus kemudian akan niat ihram, dan setelah niat ihram akan berlaku yang namanya larangan ihram. Salah satunya adalah dia tidak bisa melepas pakaian ihramnya, juga harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kemudian dia memang untuk perempuan memang tidak boleh menggunakan kayak semacam hiasan. Jadi kalau misalnya ingin menggunakan hiasan, digunakan sebelum niat ihram dilakukan. Jadi kalau misalnya Anda ingin bersolek, maka bersoleklah sebelum niat ihram dilakukan. Kemudian untuk wangi-wangian juga dikenakan di badan ya, jadi tidak di baju. Itu adalah salah satu nanti bentuk dari larangan ihram. Untuk laki-laki tidak mengenakan sepatu atau yang menutupi mata kaki. Jadi boleh menggunakan sendal. Kalau misalnya kita lihat bapak-bapak yang di depan saya itu rata-rata mengenakan sendal. Jadi carilah sendal yang nyaman. Ini adalah bis-bis awal yang tadi datang. Kita akan coba dekati bisnya. Oke, tahun ini karena memang jamaah hajinya itu adalah jamaah haji ramah lansia, jadi disarankan untuk jamaah haji dia membantu jamaah haji lansia. Jadi jamaah haji yang sehat itu membantu jamaah haji lansia. Contohnya adalah salah satunya bapak ini, dia memang membantu jamaah haji yang lainnya untuk yang lansia. Ada juga memang para jamaah haji yang dia memang memegang. Oh, ini lansia. Oke. Ini adalah jamaah haji lansia sedang dipapah oleh para petugas haji. Ini memang sebenarnya lansia itu boleh untuk tidak melakukan mikot di Bir Ali, namun dipersilahkan juga untuk melakukan mikot di Bir Ali. Nanti para petugas akan membantu para jamaah haji yang ada di Bir Ali, salah satunya dengan menggunakan kursi roda. Kursi roda ini menjadi salah satu peralatan yang vital di Arab Saudi karena banyaknya jamaah lansia. Kemarin jamaah Indonesia mendapatkan bantuan kursi roda dari otoritas Arab Saudi. Mereka nanti akan dibantu, jamaah haji lansia ini akan dibantu untuk datang ke bisnya masing-masing. Mereka akan diantarkan ke bisnya masing-masing. Kenapa? Karena memang tahun ini tahun ini adalah haji ramah lansia dan diberlakukan tanpa pendamping. Jadi otomatis pendamping mereka adalah petugas. Petugas itu yang mana? Petugas itu ditandai dengan pakaian yang berwarna hitam putih seperti pakaian yang dikenakan oleh dua orang teteh-teteh ini ya, dua orang kakak ini. Mereka menggunakan pakaian hitam putih dan di belakangnya ada tulisan petugas haji Indonesia. Ada dua jenis. Jadi ada petugas haji Indonesia, ini biasanya adalah orang-orang yang memang direkrut oleh Kementerian Agama. Terus kemudian ada petugas kesehatan yang di belakangnya ada tulisan kesehatan. Selain petugas haji Indonesia, yang harus melakukan dan membantu para jamaah haji lansia adalah jamaah haji itu sendiri. Jadi memang inilah yang terlihat, inilah yang terjadi selama ini di Arab Saudi, bagaimana semua orang, tidak hanya petugas tapi juga jemaah haji yang lebih sehat akan membantu jamaah haji lainnya yang memang membutuhkan bantuan. Jadi terkadang pakaian dari petugas haji ini sangat membantu
para jamaah haji. Bukan hanya jamaah haji di Indonesia. Kalau misalnya saya lihat di Nabawi, terkadang kami juga harus membantu jamaah haji yang lainnya. Misalnya kayak kemarin ada jamaah haji dari Afrika, dia tidak bisa menggunakan eskalator. Maka kita wajib membantunya dan biasanya mereka juga meminta bantuan kepada kita. Begitupun dengan sandal. Banyak sekali jamaah haji yang kehilangan sandal karena bukan kehilangan ya, dia lupa menaruh sandal di mana karena pintu masuk Nabawi dengan keluarnya itu berbeda. Oke, sahabat kompas.com, jadi nanti setelah jamaah haji memasuki semua ke dalam bis, nantinya ketua rombongan itu akan membacakan niat ihram. Jadi memang semua akan dibimbing untuk membacakan niat ihram. Lalu siapakah yang dipilih itu sudah ditentukan dari dalam hotel. Jadi semenjak dari hotel, para jamaah haji sudah menentukan siapa nanti yang akan memimpin untuk doa, yaitu ketua rombongannya sendiri. Atau kalau tidak, ada pembimbing haji di dalam bis tersebut. Jadi nanti pembimbing hajinya akan melakukan atau mengantarkan niat ihram. Apakah misalnya kayak niat ihram untuk, kalau saat ini karena niat ihramnya adalah untuk umroh, maka yang dibaca adalah labbaik Allahumma umrotan. Jadi itulah niat umroh yang dilakukan oleh para jamaah haji ini. Nantinya di Mekah mereka akan beristirahat, kemudian melakukan umroh wajib dan menggunakan haji tamatu. Kenapa haji tamatu? Karena jamaah haji Indonesia rata-rata dia melaksanakan dahulu yang namanya umroh wajib, baru diikuti dengan haji atau puncak haji yang akan kemungkinan besar akan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 29 Juni 2023. Jadi karena menggunakan haji tamatu, jamaah haji Indonesia harus membayar dam atau denda. Nah, setelah nanti semuanya terkumpul, nanti akan dibacakan ihram, baru kemudian mereka akan berangkat menuju Mekah dan melaksanakan rangkaian ibadah. Setelah rangkaian ibadah, setelah dia melaksanakan tawaf, sa'i, tahallul, mereka akan melepas kain ihramnya dan kembali mengenakan pakaian biasa untuk menanti datangnya puncak haji yang akan jatuh pada pertengahan Juni nanti atau akhir Juni nanti. Kita doakan semoga para jamaah haji Indonesia ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, dan kita doakan semoga mereka juga bisa kembali ke tanah air dengan selamat dan juga bisa berkumpul dengan keluarganya, karena mengingat kondisi cuaca di Madinah ataupun di Mekah saat ini sedang kurang bersahabat untuk jamaah haji Indonesia. Terima kasih banyak, sampai bertemu lagi di live selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.